Soal nomor 1, limit trigonometri tak hingga. Maka konsepnya adalah kita ubah menjadi bentuk X mendekati suatu titik. Yang paling gampang adalah kita ubah dalam bentuk seper. Jadi ini kita misalkan dulu. Misal X kuadrat atau gini, U sama dengan seper X kuadrat. Maka akibatnya awalnya X-nya mendekati tak hingga, sekarang U akan mendekati seper X, diganti nih, tak hingga kuadrat atau dia mendekati 0. Sehingga sekarang bentuknya berubah menjadi limit U mendekati 0. Nah, X kuadrat ini kalau ditukar menjadi seper U dikalikan dengan sin ini 5/2-nya tak taruh depan, karena ada seper X kuadrat jadinya menjadi U di sini. Nah, oke. Sehingga sekarang menjadi seperti ini. Menjadi sin 5/2U dibagi dengan U. Nah, sesuai dengan konsep dari limit menuju titik untuk trigonometri, maka jawabannya adalah 5/2. Sudah selesai, itulah jawabannya. Soal yang kedua, sama limit X menuju tak hingga, maka konsepnya kita misalkan dulu. Misal, U itu adalah seper X, sehingga sekarang limitnya, kalau ini X mendekati tak hingga, sekarang menjadi limit U mendekati 0, karena seper tak hingga itu 0 ya. Bisa saya tuliskan, bentuknya ini menjadi limit U mendekati 0, yang ini kosekan itu adalah sepersin, berarti 1/sin ini tadi U, dikurangi kotangan adalah cos persin, jadi cos U dibagi dengan sin U. Oke, penyebutnya sudah sama, maka bisa kita operasikan secara aljabar. 1 min cos U dibagi dengan sin U. Nah, 1 min cos U itu bisa kita ubah menjadi bentuk 2 sin kuadrat setengah U, atau sin setengah U dikalikan dengan sin setengah U, atau sin setengah U kuadrat ya, dibagi dengan sin U. Akibatnya, maka sesuai dengan sifat atau operasi dari limit trigonometri, didapatkan yang ini tetap ada limitnya U mendekati 0, hasilnya menjadi 2 dikalikan menjadi setengah. Yang ini sin setengah kali 0 berarti 0, sin 0 bernilai 0. Berarti jika kita kalikan hasilnya adalah 0. Sudah selesai, itulah jawabannya. Soal nomor 3, sama konsepnya kita misalkan dulu. U adalah seper X, sehingga sekarang X mendekati tak hingga menjadi U mendekati 0. Berarti limitnya saya tulis. Limit U mendekati 0, berarti ini kotangan, berarti sepertangan ya. Saya tulis adalah 1/tangan. Ini adalah 1/4, karena X-nya ada seper X, berarti 1/4 U dibagi dengan yang bawah juga sama kosekan, berarti sepersin 1/3 U. Kalau kita balik, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini naik ke atas jadinya sin 1/3 U, yang bawah turun jadinya tangan 1/4 U. Oke, sesuai dengan sifat dari operasi limit trigonometri, maka didapatkan hasilnya adalah 1/3 dibagi dengan 1/4, naik. Yang ini hasilnya adalah 4/3. Sudah selesai, itulah jawabannya. Soal yang nomor 4 juga sama, kita misalkan dulu. Nah, yang kita misalkan ini, seper akar X itu adalah U. Oke, sehingga awalnya X-nya mendekati tak hingga, sekarang U mendekati 0 karena seper tak hingga. Kalau saya kuadratkan, didapatkan seper X sama dengan U kuadrat, atau kalau saya pindah, didapatkan adalah X sama dengan seper U kuadrat. Oke, sekarang kita ganti. Yang ini menjadi limit bukan lagi X tapi U mendekati 0. X-nya saya ubah dalam bentuk seper U kuadrat. Yang ini sekan, berarti saya ubah dalam bentuk seper cos ya.
sepercos. Seper akar X berarti seper U dikurangi dengan 1. 1 saya ubah ke dalam bentuk cos U per cos U. Oke, menjadi ini limit X U mendekati 0 seper U kuadrat. Yang bawah karena penyebutnya sama, saya satukan menjadi 1 min cos U. Nah, sesuai dengan sifat dari bentuk trigonometri, 1 min cos U bisa diubah, yang ini tetap seper U kuadrat, yang ini menjadi 2 sin kuadrat setengahnya. Sin kuadrat itu saya ubah, atau saya tulis sin kuadrat setengah U dibagi dengan cos U. Maka bisa kita jabarkan, ini menjadi 2 kali sin setengah U kalikan sin setengah U dibagi dengan yang bawah, U kuadrat berarti U kali U dikalikan dengan cos U. Oke, ini masih ada limit U mendekati 0-nya. Sehingga jika kita operasikan sesuai dengan definisinya, maka didapatkan yang ini 2-nya turun, yang ini jadi setengah, yang ini juga sama. Nah, jadi setengah 1 per cos 0, karena U-nya 0 berarti 1. Ini habis, sehingga setengah kali 1 hasilnya adalah setengah. Sudah selesai? Itulah jawabannya. Soal yang nomor 5, sama konsepnya kita misalkan dulu. U sama dengan seper X, sehingga sekarang limitnya berubah menjadi limit U mendekati 0. Yang ini kalau saya pindah X-nya menjadi seper U, maka 4X kuadrat berarti menjadi 4 per U kuadrat ditambah dengan seper U dibagi dengan yang bawah, 2X berarti 2 per U dikalikan dengan kotangen 2U ditambah dengan kotangen 2U. Oke. Berikutnya bisa kita operasikan, artinya ini kotangannya bisa saya keluarkan ya. Ini juga sama menjadi, saya samakan ada penyebutnya, didapatkan limit U mendekati 0, ini menjadi 4, ini per U kuadrat ditambah dengan U dibagi dengan yang bawah, kotangen 2U saya keluarkan, sisanya tinggal 2 per U ditambah dengan 1. Oke, dari sana bisa kita operasikan, kotangen itu adalah sepertangen, maka dia naik. Nah, hasilnya saya tuliskan seperti ini sekarang. Yang ini turun ini ya, menjadi 4 plus U, ini naik kotangen jadi tangen 2U dibagi dengan yang bawah, ini U kuadrat berarti turun ke sini, dapatkan, saya tulis dulu yang ini 2 per U plus 1, yang ini turun jadinya U kalikan U. Oke, sehingga bisa dioperasikan dulu yang bawah, yang ini didapatkan 2 per U kali U jadinya 2 ditambah U ya. Oke, kalau kita substitusi X nya 0, yang ini nah akan menjadi 2, yang ini 4 tambah 0 adalah 4 dibagi 2 tambah 0 adalah 2, sehingga 2-nya habis, jawabannya adalah 4. Sudah selesai? Itulah jawabannya.